Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kepada para sahabat juang. Hari ini ada tamu tak diundang datang untuk mencoba membangunkan kita. Kami tidak nampak, tapi kami ada di mana-mana. Saya, Al-Fakir Gosali Timur, mewakili seluruh para cyber. Kepada Nikita Mirzani, kami ingatkan, kalau Anda tidak ingin dimulai, janganlah memulai. Kalau Anda tidak ingin dihina, janganlah menghina. Apa yang telah kau ucapkan harus kau pertanggungjawabkan. Kami tunggu 3 kali 24 jam. Apabila tidak ada statement pernyataan maafmu, maka kami tidak akan tinggal diam. Untuk para seluruh hacker, untuk para seluruh tim cyber, MCA, Anonymous, Asia Tenggara, saya menyerukan, cari akun Nikita Mirzani. Apa yang dia mulai akan kita perhitungkan di dunia maya. Dan saya menyerukan seluruh para sahabat juang maupun seluruh teman-teman MCA. Stop, jangan bully. Stop, jangan berdebat di medsos. Cukup kita cari di mana Nikita Mirzani. Kita akan buat suatu perhitungan sebagai pertanggungjawaban atas ucapan dia. Maka saya katakan, jangan menaikkan rating Nikita Mirzani dengan bulian Anda. Jangan naikkan rating favoritas Nikita Mirzani dengan Anda membuli dia di medsos. Stop. Saya menginstruksikan khususnya sekali lagi kepada para hacker, pada tim cyber, kepada tim Anonymous Asia Tenggara. Kita cari akun Nikita Mirzani. Kita cari seluruh ID-nya. Kita akan perhitungkan untuk dia agar bertanggung jawab atas ucapannya. Ade Armando, saya duga Nikita disuruh Jokowi menghadapi Rizik. Artis sensasional Nikita Mirzani jadi sorotan, sebab ia bersitegang dengan Front Pembela Islam atau FPI. Wanita yang pernah terjerat kasus prostitusi online ini menyebut Habib Rizik Syihab sebagai tukang obat. Ia pun diserang beberapa pentolan FPI, salah satunya Ustadz Maher At-Tuwailibi. Nikita dituntut minta maaf. Rumahnya diancam diseruduk oleh 800 laskar FPI. Nikita Mirzani dianggap berani, tetapi dosen Universitas Indonesia atau UI Ade Armando punya pandangan berbeda. Ia menilai Nikita Mirzani diperintahkan oleh Presiden Jokowi untuk menyerang FPI. Sebab Jokowi tidak punya level untuk mengurus FPI. Saya duga Nikita itu disuruh Jokowi menghadapi Rizik. Bukan level saya, kata Jokowi. Begitulah tulis Ade Armando di Twitter. Ade Armando tidak menjelaskan detail cuitan tersebut, entah bentuk satir atau serius. Tetapi cuitannya banyak ditanggapi netizen. Sebelumnya Nikita Mirzani menyinggung FPI yang melakukan penjemputan terhadap Habib Rizik di bandara dalam sebuah video live streaming di Instagramnya. Sejurus kemudian janda 3 anak ini menjelaskan Habib Rizik tukang obat, tapi dia tidak menjelaskan siapa yang dimaksud. Tetapi pernyataan itu mendapat tanggapan keras dari FPI. Dia dituntut minta maaf. Melalui akun Instagram, Nikita seolah membela diri. Ia mengunggah alamat sebuah toko obat. Toko itu namanya Toko Obat Habib. Toko ini berlokasi di Sukorejo, Kediri, Jawa Timur. Melalui keterangannya, unggahannya, ia menyarankan netizen untuk membeli obat di toko tersebut. Postingan Nikita ini dikomentari banyak netizen. Ada yang mendukung, ada pula yang menghujatnya. Salah satu netizen memperingatkan Nikita agar tidak menantang ulama. Hey, jangan mentang-mentang lo artis terus lo bisa hina ulama seenak jidat lo. Ingat, kepuasan dunia nggak akan kekal. Cepat atau lambat akan sirna. Begitulah tulis netizen. Dengan cepat Nikita Mirzani merespon orang tersebut. Ia membantah telah menantang ulama. Mata apa kuping lo rusak ya? Yang mana gue nantangin ulama? Makanya sekolah tinggi itu perlu demi kecerdasan anak bangsa. Begitulah tulis Nikita. Pernyataan Nikita Mirzani yang menyinggung Imam Besar Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab memunculkan dukungan terhadap artis kontroversial tersebut. Di media sosial beredar aksi dukungan untuk Nikita Mirzani di Bundaran HI Jakarta Pusat. Aksi dukungan itu bertajuk "Sejuta Kasih untuk Nikita Mirzani. Kami bersama Nikita Mirzani." Dalam postingan di media sosial, aksi itu akan digelar di Bundaran HI Jakarta Pusat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dress code merah membawa lilin masing-masing.
pakai masker dan membawa hand sanitizer. Demikian postingan seruan aksi dengan latar belakang gambar wajah Nikita Mirzani yang tersebar di media sosial. Terkait hal itu, Kapolsek Menteng AKBP Guntur Muhammad mengatakan pihaknya tidak menerima pemberitahuan soal aksi tersebut. Gak ada izin penyelenggaraan acara. Saya baru tahu malah. Begitulah kata Guntur saat dimintai konfirmasi. Apakah polisi bakal membubarkan aksi dukungan itu? Guntur mengatakan pihaknya akan membubarkan massa jika aksi itu terjadi. Di sisi lain, Bundaran HI tidak boleh digunakan untuk aksi massa. Itu kan jalur protokol. Kalau mengundang massa pasti dilarang dan akan dibubarkan. Mereka juga nggak punya izin kegiatan berkerumun dan berkumpul. Begitulah kata Guntur. Lebih lanjut, Guntur mengimbau kepada warga yang ingin bersimpati kepada Nikita Mirzani agar dilakukan tanpa harus mengundang kerumunan massa. Ia meminta warga tetap mematuhi protokol kesehatan di tengah pandemi virus corona yang masih berlangsung. Kisru terkait Nikita Mirzani berawal ketika ia mengomentari kepulangan Habib Rizik Syihab dari Arab Saudi yang disambut oleh massa. Lalu bintang film Komik 8 itu menyebut bahwa Habib adalah tukang obat. Komentar tersebut mendapat kecaman dari pendukung Habib Rizik, Ustadz Maher At-Tuwalibi. Ia menyebutkan akan menggeruduk rumah Nikita Mirzani. Di sisi lain, pihak kepolisian pun berjaga-jaga mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Polres Metro Jakarta Selatan menurunkan personel untuk melakukan patroli di lingkungan tempat tinggal Nikita Mirzani. Polisi akan melakukan patroli hingga situasi kondusif. Wakapolres Metro Jakarta Selatan AKBP Antonius Agus Rahmanto mengatakan, tidak ada permintaan khusus dari Nikita soal pengamanan itu. Namun polisi melakukan patroli untuk berjaga-jaga mengantisipasi hal yang tak diinginkan. Dari semalam, anggota kami sudah patroli pengamanan di sekitar kediaman yang bersangkutan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Begitulah kata Agus kepada wartawan. Agus mengatakan patroli di lingkungan tempat tinggal Nikita Mirzani masih dilakukan. Tidak ada permintaan dari Nikita Mirzani soal pengamanan ini, namun Agus mengatakan pihaknya mengantisipasi kejadian yang tak diinginkan. Ia menambahkan pihaknya berharap tidak ada gesekan terkait kejadian tersebut. Kasus bermula ketika Nikita Mirzani mengomentari kepulangan Imam Besar Front Pembela Islam ke tanah air yang disambut oleh massa. Nikita kemudian menyebut Habib Rizik sebagai tukang obat. Nikita memang bukan tanpa alasan menyebut nama Habib adalah tukang obat. Ucapan tersebut merupakan respon Nikita soal keramaian saat penjemputan Habib Rizik. Kembali ke Aziz yang menegaskan, tindakan yang dilakukan FPI harus atas perintah Habib Rizik. Untuk saat ini, pihaknya tak mau menanggapi pernyataan Nikita lebih jauh. Respon serupa pun disampaikan Ketua Persaudaraan Alumni PA212 Slamet Marif. Ia menyebutkan pernyataan Nikita sampah. Kemarahan pendukung Habib Rizik Syihab dipicu ucapan Nikita Mirzani. Apa itu? Ucapan yang mengatakan Habib Rizik adalah tukang obat. Usai mendapat ancaman dari Ustadz Maher At-Tuwalibi. Nikita kini telah mengunggah ayat kitab suci di laman Instagramnya. Jangan engkau menganggap dirimu paling baik atau suci. Sesungguhnya Allah lebih mengetahui siapa orang yang paling bertakwa. Sembahlah yang patut disembah. Begitulah tulis unggahannya. Tak hanya ayat kitab suci, Nikita juga mengunggah hadis yang diduga sebagai bentuk sindiran atas teguran keras yang datang untuknya. Kisah seorang wanita dan anjing yang dikisahkan Rasulullah Muhammad SAW itu ada dalam hadis Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Rasulullah SAW bersabda, telah diampuni seorang wanita pezina yang lewat di depan anjing yang menjulurkan lidahnya pada sebuah sumur. Ia berkata anjing ini hampir mati kehausan. Lalu dilepasnya sepatunya, lalu diikatkannya dengan kerudungnya, lalu diberinya minum. Maka diampuni wanita itu karena memberi minum. HR Bukhari Muslim. Di unggahan lainnya, Nikita mengaku punya teman Habib namun memiliki reaksi berbeda dan tak pernah marah-marah hingga memaki.